Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk Pak Daud, ini konfirmasi saja ini sepertinya bahwa yang dipakai itu yang mana. Baik, tadi memang kita membahas tentang itu. Saya ulangi sekali lagi. Nih, pada surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 ini yang sering terjadi sabqul lisan tadi. Ya. Terselip atau sulit dalam mengucapkannya. Yang pertama, kalau ingin mencari aman dan sempurna, silahkan berhenti di ahad dengan bacaan qul huwallahu ahad Allahus samad. Selesai. Gitu, tidak masalah. Yang kedua, kalau ingin sambung, ujung dunnya itu dihidupkan nun wasol sehingga dia bersambung pada lafzul jalalah atau kalimat Allahnya. Dengan contoh qul huwallahu ahadunillahus samad. Ringan, tidak ada masalah qalqalah di situ. Selesai itu, ya. Ya. Kemudian apa yang disebutkan oleh Pak Imam Daud tadi? Pak Daud menyebut bagaimana kalau berhenti? Qul huwallahu ahad nillahus somad. Ini namanya kaji dewe. Ya kajian dewe itu biasanya. Ya, kano nganing-nganing ndak ada konfirmasi lagi kepada yang mungkin paham sehingga nampak nun kecil di atas kalimat Allah tuh langsung disebutnya. Ini keliru, Pak. Ya, kalau keliru, kalau masih ragu kaki, kasih nomor HP saya biar dia telepon. Tidak masalah. Yang penting kita niat untuk nawaitu memperbaikinya. Tidak masalah itu. Ya, yang salah itu, yang keliru itu kadang kita baik orang pas di depannya lagi mimpin. Jangan diajak petinju kaki. Ya tidak telap kita. Yang jelas ini tujuan kita, Pak. Kalaulah kita belajar ini ada yang salah, kita mai secara sir. Di mana kita duduk di ujung situ ada yang salah baca, sirnya kurangnya kita mainya. Maksudnya mainya kita luruskan melalui lisan kita lah. Ya. Ada yang baca qul huwallahu ahad, tidak ada qalqalah. Kita di ujung tuh nganganing mai be. Qul huwallahu ahad. Gitu. Itulah solusinya. Kita dewe mainya karena kita lah paham. Jangan pula kita ceramahi, salah, dalnya kurang qalqalah. Wah, itu bahaya itu. Itu nyari tidak jadi orang pengantin pesta lagi. Karena cerita itu kan. Jadi kita mai. Nah, kalau dalam sholat ini yang problemnya. Ya, dalam sholat yang jadi problem. Kalau bacaan biasa mungkin kita bisa mainya. Nah, kemudian ada juga tadi bagaimana qalqalahnya ahad da, nampak da-nya gitu kan? Pantulan da-nya. Ya itulah termasuk yang ekstrim tadi. Berlebihan maksud saya. Over action lah kalau bahasa kami di tebing tinggi sana. Wah, gitu ya. Agak berlebihan qalqalahnya. Biasa be, yang namanya mantul itu tidak mesti menyebutkan huruf sesuai baris. Yo, kenapa orang barisnya juga tidak ada baris fathah ini? Barisnya kan dun. Ngapa bilang qul huwallahu ahad da. Allahus samad da. Itu kan nambah nama itu. Ya, tabdilul apa namanya? Ziyadatul huruf. Kalau ziyadatul huruf dalam musabaqah itu jali, nambah huruf. Ngurang huruf, nambah huruf, ngubah baris. Itu termasuk jali atau kesalahan yang besar. Parah gitu ya. Jadi itu mim tadi. Ada mim tadi. Ni tadi sudah. Bukan mim, mim. Nillah tadi kan? Ya, ketika dia berhenti. Ada kan yang milah. Milah, mim pakai mim. Ada juga lillah. Nah, ini berarti dia ngajinya nganing be itu. Udah ada ngaji kita, ya. Mudah-mudahan dia itu bisa nanti ke depannya bisa berubah gitu ya. Jelas itu. Kalau nambah huruf ziyadatul huruf namanya qul huwallahu ahad millahu somad. Jelas nambah huruf itu. Ya, lillah nambah huruf. Kalau yang namanya nambah huruf jelas kesalahannya jali, kesalahan besar. Nah, itu dalam huruf ya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi dan semakin hari semakin diminimalisir.
Kemudian yang kedua, saya kira itu Pak Daud. Yang kedua dari orang tua saya, guru saya Pak Haji Bustami menyampaikan penjelasan berikut lebih lanjut bahwa dalam ayat pertama surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di ujung surah Al-Lahab ini ya, di ujung surah Al-Lahab ini banyak bertasdid. Banyak bertasdid, setiap huruf yang bertasdid itu ganda. Ganda itu 2 ekor. Ya, karena dia 2 sama gabung jadi 1, ditandai simbolnya simbol tasdid. Nah, itu ya. Nah, pertama yang ingin kita baca adalah jika kita wakaf atau berhenti, maka berhentilah sesuai dengan qalqalah, cuman ada jarak. Karena dia ganda hurufnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Gitu aja. Nah, itu. Asal jangan tadi berbaris. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Itu kan nambah namanya itu kan. Ya, kita mantul be. Kaki dibaca pula kan barisnya fathah. Wa abi lahabin wa tabba. Nah, itu jamaahnya kabur bisu-bisu bertanya-tanya kan, ilmu bahu pula itu. Ya, jeluk baca dia kan. Nah, gitu. Ya, jadi qalqalah itu mantul, bukan membaca huruf barisnya, memantulkan. Yang namanya mantul, ya mantul dikit. Nah, gitu. Bukan disuruh baca baris, tapi memantulkan huruf. Watab. Kenapa dikasih jeda? Karena hurufnya 2. Ba itu bertasdid nih. Ini tasdid. Nah, jadi dia bukan. Bagaimana kalau jawab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berarti kurang huruf seko. Walaupun dia qalqalah. Sama dengan ahad tadi. Ahad kan tidak dikasih jeda karena dia tidak ada tasdid. Sementara huruf ba ini ada tasdidnya. Kalau huruf bertasdid itu biasanya 2 huruf, ganda dia. Ditandai dengan tasdid, diidghamkan, dimasukkan dalam 1 huruf, dijadikan 1 huruf, dikasih tanda tasdid. Ya. Nah. Supaya aman pakai langkah kedua. Qul tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, itu cara kedua lebih aman. Kenapa? Kita tidak berhenti pakai jeda tadi. Cuma ya napas tuh siap lah sebelum baca tuh. Kaget putus tengah jalan. Ya kan? Ngulang pula. Ketemu itu pula. Iya, ketemu ini pula. Dan di surah Al-Lahab hanya ayat pertama. Ayat kedua tidak masalah karena tidak ada tasdid. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Biasa aja. Ya. Kemudian selanjutnya tuh sampailah fi jidha hablum mim masad. Banyak orang ngajinya mungkin setengah bangun, setengah tidur. Sehingga disambungkan juga loh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu. Fi jidha hablum mim masad. Itu yang nomor 2 selanjutnya itu nambah dewek namanya tuh. Padahal yang pertama baik. Yang pertama baik. Problemnya atau penyebabnya adalah karena hurufnya ganda, tasdid, dalam sorobnya namanya mudha'af. 2 huruf yang sama digabungkan dalam 1 huruf. Nah, ditandai dengan tasdid. Jadi mulai sekarang ketika kita membaca itu, ya kalaupun ada yang menegur, ya suruhlah dia belajar lagi menurut pelajaran kami kemarin seperti ini. Dan tidak ada salah konfirmasi kepada yang tahu di bidang ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian,